Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan insyaallah taala pada kesempatan kali ini pembahasan kitab Khudh Aqidatak. Ya, kita masuk ke bab yang baru, yaitu dengan judul Syurutu Qabulil Amal. Syurutu Qabulil Amal. Syurut artinya syarat-syarat. Ya. Syurutun dalam bahasa Arab bentuk jamak dari syartun. Ya, syartun artinya syarat. Qabul artinya penerimaan atau diterima. Al-amal. Diterimanya sebuah amal. Ya. Maksud dari bab ini apa? Dari judulnya, bahwasanya amal itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, sebuah amal ibadah, ketaatan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syaratnya. Ya, sehingga jika seseorang tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka amalannya tidak diterima, tidak berbuah pahala, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu kita semuanya tentu ingin jika amalan kita, ibadah kita yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan kebaikan, menjadi pahala yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan balasan yang baik. Tentu semuanya ingin, ya. Tidak ada orang yang tidak mau diterima. Pasti semuanya ingin amalan yang dilakukan dengan susah payah, ya, dengan mengorbankan tenaga, waktu dan sebagainya, tentu dia ingin diterima, ya. Maka perlu diperhatikan syarat-syaratnya, ya. Jangan sampai syarat-syarat ini tidak ada pada sebuah suatu amalan, jangan sampai, ya. Syarat-syarat ini harus terpenuhi semuanya jika seseorang ingin amalannya, ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu perkara atau memastikan sebuah amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu kita tidak bisa memastikan, ya. Kita tidak bisa memastikan itu diterima atau tidak. Ya, karena itu hal yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Akan tapi Allah telah memberikan Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah, ya, dari lisan Rasulullah SAW dalam sunnahnya, itu hal-hal yang menjadikan sebuah amalan itu diterima. Ya, yang disebut dengan syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Ya, maka ketika kita ingin amalan ibadah kita diterima di sisi Allah, maka kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat ini, ya. Apa saja syarat-syaratnya? Ya, langsung kita bahas dalam kitab ini. Pertanyaan, ya. Seperti biasa, kitab Khudh Aqidatak, ya, isinya adalah pertanyaan dan jawaban, ya. Pertanyaannya adalah ma hiya syurutu qabulil amal? Apa saja syarat-syarat diterimanya sebuah amalan, ya. Apa saja syarat-syarat diterimanya sebuah amal saleh, ya. Amal saleh itu artinya ibadah, ya. Amal saleh sama dengan ibadah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, apa saja syaratnya? Kata beliau, syurutu qabulil amali indallahi thalathah. Syarat-syarat diterimanya sebuah amal indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada tiga. Ya, thalathatun, ada tiga. Ya, jadi di sini beliau menyebutkan ada tiga syarat yang harus terpenuhi oleh seorang hamba agar amalan, ibadah, ketaatan yang dia lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang pertama? Ya, asyartul awal, syarat yang pertama adalah
al-imanu billahi wa tauhiduhu. Apa artinya? Iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Ya. Artinya apa? Bahwasanya syarat pertama adalah iman. Ya. Jika tidak ada keimanan pada seseorang, artinya seorang orang tersebut kafir, bukan muslim, ya, bukan mukmin, dan dia musyrik, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dia telah terjatuh kepada kesyirikan yang besar, ya, dan dia belum bertaubat, maka amalan yang dia lakukan setelah berbuat syirik, setelah berbuat kufur, maka tidak akan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini syarat yang pertama, harus seorang mukmin, bukan orang kafir. Adapun orang kafir, maka amalannya ditolak langsung, ya, sia-sia, ya. Mau berapa banyak amal yang dilakukan seorang orang kafir, tidak akan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau dia bersedekah banyak, ya, menghabiskan hartanya atau mengeluarkan harta yang banyak untuk bersedekah, tapi dia kafir, ya. Mungkin dia akan mendapatkan balasannya di dunia, tapi tidak dengan di akhirat, karena dia kafir, ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau orang musyrik juga sama. Orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima amalannya, ya. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bahas dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini dalam surat Al-Kahfi. Allah Taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ini sebagai syaratnya, iman. Kemudian dia beramal saleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka bagi mereka lah surga firdaus sebagai tempat tinggal, ya, sebagai balasan mereka. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Ya, mafhumnya yang difahami dari ayat ini bahwasanya kalau tidak beriman, maka tidak akan mendapatkan apa? Balasan surga. Artinya kalau tidak beriman, maka tidak diterima amalannya, ya. Jika tidak beriman, maka tidak diterima amalannya. Ini diantara dalil, ya. Dalil yang lain ada juga, ya. Allah Ta'ala berfirman, "In asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Ini enggak disebutkan di dalam kitab ini, ya, dalilnya. Ya, jika engkau berbuat syirik kata Allah SWT, la yahbatanna 'amaluk, maka akan dihapuskan, ya, akan dihapuskan apa amalanmu. Baik. Jadi kalau berbuat syirik tidak akan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala apa ibadah seseorang. Ya. Jadi kalau bertobat bagaimana? Kalau bertobat, nah, maka setelah bertobat nanti apa amalnya diterima. Jika memang bertobat. Kalau na'udzubillah sampai wafat, sampai mati, sampai mati tidak bertobat dari kesyirikan dan kekufuran, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Jadi ini penting, ya. Iman, ya, dan bertauhid. Ya, jadi seorang yang mukmin, muslim mukmin dan muwahhid, ya, bertauhid. Ini yang amalannya diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dalil dari hadis, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kata beliau, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Ya. Jadi Nabi SAW nggak langsung memerintahkan beristiqomah aja langsung, ya.
Nabi SAW tidak memerintahkan langsung beramal, tapi apa? Nabi SAW mengingatkan iman. Berimanlah pada Allah dulu, baru kemudian beristiqamah, menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu adalah syarat utama amal ibadah seseorang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya. Ini syarat yang pertama, iman dan tauhid. Orang kafir, orang musyrik tidak akan diterima. Mau sebanyak apapun amalnya, ya nggak ada manfaatnya. Ya hanya menjadi debu nanti, sia-sia apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau musyrik. Baik, kemudian syarat yang kedua, syarat agar diterima amalan seseorang setelah dia mukmin, muslim yang mukmin, bukan kafir, bukan musyrik. Nah, ketika dia beribadah, beramal, maka syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah al-ikhlas. Ya, al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, ikhlas bukan, biasanya kalau orang Indonesia itu mengartikan ikhlas itu artinya kayak rela, ridho, ya. Itulah saya ikhlas, saya ikhlasin, saya ridhoin, saya relakan gitu. Itu kan beda ya. Itu bahasa Indonesia atau penggunaan yang digunakan oleh orang Indonesia. Tapi ikhlas dalam bahasa Arab, akhlasa yukhlisu, memurnikan, ya, memurnikan. Nah, maksudnya apa memurnikan di sini? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beliau di sini menyebutkan, di sini beliau menjelaskan maksud ikhlas. Kata beliau, al-ikhlas wa huwa al-amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Ya, ikhlas itu kata beliau yaitu adalah beramal, ya, beramal ibadah, beribadah, melakukan ketaatan lillah, untuk Allah, ya, untuk Allah, min ghairi riya, tanpa riya. Apa arti riya? Ingin dilihat, ya, tanpa riya, dan apa, wala sum'ah, dan tanpa sum'ah. Apa arti sum'ah? Ingin didengar, ya. Riya ingin dilihat, dari kata ro'a, yara, melihat. Riya dilihat gitu ya. Sum'ah sami'a yasma'u, mendengar. Sum'ah ingin didengar, ya. Tanpa riya, tanpa sum'ah. Betul-betul ikhlas karena Allah, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu arti ikhlas, ya. Nah, jadi ikhlas adalah amal yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tempatnya di mana ikhlas itu? Ikhlas itu tempatnya di hati, ya. Seseorang tidak akan kelihatan ketika beribadah, beramal. Gak akan kelihatan dia ikhlas atau tidak. Gak akan kelihatan. Walaupun mungkin terlihat dari ciri tanda-tandanya, ya mungkin bisa terlihat dari tanda-tandanya, tapi kita nggak boleh memastikan. Oh, kita pastikan ini orang ikhlas nih, pasti nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan berharap orang ini ikhlas karena dilihat tanda-tandanya ikhlas, kita berharap bahwasanya memang dia ikhlas atau kemungkinan besar gitu, ya. Kalau memastikan pasti 100% yakin, nggak boleh. Karena itu adalah amalan hati. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya yang tahu, ya. Sedangkan orang lain tidak tahu, ya. Atau memvonis, oh dia nggak ikhlas, dia ria. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa memastikan, ya. Karena ikhlas itu tempatnya di hati, pada niat seseorang. Ya, ketika seorang berniat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Ya, tapi ketika dia seseorang beramal karena ingin dilihat, ingin didengar, yang dengan ingin dilihat, ingin didengar, dia mengharapkan pujian atau mengharapkan sesuatu dari dunia, ya, maka itu tidak ikhlas kalau orang seperti itu, ya. Beramal karena ria dan ingin didengar, ya. Nah, beliau membawakan dalil dalam surat Az-Zumar, ya. Allah Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya, memurnikan amal, ibadah, ketaatan
untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua ya. Karena orang kalau tidak ikhlas, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau memang lalu bagaimana jika seseorang ibadah nggak ikhlas? Apa yang dia dapatkan? Dia ibadah karena ingin didengar, ingin dipuji. Dia beribadah karena ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, ingin didengar, ya, mendapat pengakuan, mendapatkan jabatan dan sebagainya misalkan. Apa yang dia dapatkan ketika seseorang beribadah dengan tidak ikhlas, maka yang didapatkan adalah sia-sia, ya, tidak dapat apa-apa kecuali dosa, malah berdosa, ya. Orang yang tidak ikhlas beribadah ya karena ria dan sum'ah, bukan pahala yang didapat malah apa? Malah dosa, ya. Karena ria dalam ibadah atau sum'ah itu termasuk kesyirikan, ya. Apa termasuk kesyirikan? Tapi syiriknya di sini adalah syirik kecil, ya. Syirik kecil itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Jadi syirik itu kan ada dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ya. Syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, seperti sujud kepada berhala, ya, kepada sesembahan selain Allah, atau berdoa meminta kepada orang mati dan sebagainya, itu syirik besar, mengeluarkan seseorang dari mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Sedangkan kalau syirik kecil, ya, seperti ria, itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Tapi membatalkan amalan yang ada ria di situ. Seumpamanya orang sholat sunnah atau sholat apapun, misalkan sholat sunnah, ya, dengan sholatnya itu dia ria, ya, ingin dilihat oleh orang tuanya, kelihatan anak rajin soleh gitu ya, atau ingin dilihat oleh temannya atau siapa, misalkan atasannya, ya, kelihatan orang soleh. Nah, ini ria, ya, itu membatalkan amalan yang dia lakukan, ya, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Kenapa tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam? Kalau kita perhatikan kan bukannya ria itu dia beribadah karena orang lain, ya, karena ingin didengar, karena ingin dilihat, ingin dipuji. Tapi kenapa tidak sampai apa kafir atau musyrik, keluar dari Islam? Ya karena ria di situ hanya apa namanya pendorong. Dia ketika beribadah tetap tujuannya atau yang dia sembah itu Allah. Ketika seseorang beribadah, yang dia sembah, yang dia niatkan menyembah, beribadah pada Allah, ruku, sujud atau beribadah itu untuk Allah. Tapi pendorongnya, yang mendorong dia untuk melakukan ibadah tersebut karena ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji, ya, maka itu adalah kesyirikan, ya, tapi syirik kecil. Karena di situ pendorongnya yang membuat dia melakukan ibadah itu bukan karena Allah, ya. Baik. Jadi ini apa namanya syarat yang kedua. Yang ada dalil dari hadis tapi tidak disebutkan dalam kitab ini. Ya, yang ma'ruf kita semuanya mungkin banyak yang hafal. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amalan itu dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang atau setiap orang yang beramal akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi kita sebutkan bahwasanya ikhlas dalam ibadah itu tempatnya di hati, ya kan? Nah, berarti tempatnya di hati ini maksudnya apa? Ya, niat, dalam niat. Ya. Jika seseorang beribadah niatnya karena Allah, murni karena Allah, ya, pendorongnya adalah ingin mendapatkan ridho Allah, pendorong dia
beribadah, maka dia ikhlas. Ya, telah ikhlas, telah beribadah dengan ikhlas. Tapi kalau dia niatnya ya karena ingin didengar, dilihat, dipuji, maka ia tidak ikhlas. Ya, bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Ya, na'udzubillah. Tapi ini syarat yang kedua yang harus dipenuhi dalam ibadah. Ya, kita harus berusaha. Ikhlas ini memang sulit, ya, seringkali sulit. Ya, kenapa? Karena kita ada apa namanya kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada jabatan, kecintaan kita kepada kedudukan, pujian, ya, syahwat ingin dipuji, syahwat ingin mendapatkan dunia dan sebagainya. Ya, ini makanya apa namanya ini diantara hal-hal yang menghalangi seseorang dari ikhlas. Ya, bahaya. Ya, seorang harus berusaha ikhlas. Ya. Memang tidak mudah, tapi harus diusahakan. Insya Allah bisa. Walaupun terasa sulit, tapi itu ya bahkan bisa jadi mudah, bahkan mudah kalau memang seorang tidak apa namanya eh, tidak terlalu mencintai dunia dan sebagainya. Ya, makanya perasaan cinta dunia, cinta pujian, cinta jabatan, kedudukan dan sebagainya itu harus kita hilangin dari diri kita. Ya, karena hal-hal itu bisa menyulitkan kita untuk ikhlas dalam beribadah. Ya. Karena kalau cinta dunia, cinta pujian dan sebagainya, ketika beribadah kita merasa, naudzubillah ya, kita merasa enggak ada yang melihat, ya. Akhirnya malas ibadah. Tapi kalau ada yang lihat, dia baru semangat, ya. Itu kalau orang memang yang lebih cinta dunia daripada akhirat. Ya. Itu eh, orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Baik. Ini syarat yang kedua, ikhlas dalam beribadah, syarat yang sangat penting, perlu diperhatikan dan perlu kita jaga keikhlasan. Ya, agar kita selalu ikhlas, diantara caranya adalah selain mengurangi rasa cinta kita pada dunia dan sebagainya, yaitu adalah dengan memperbarui niat terus, menghadirkan niat dalam diri kita. Ya, menghadirkan niat. Setiap ingin beramal, hadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perbarui niat setiap ingin beramal saleh. Ya. Kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sedikit pun riya atau sum'ah dalam beramal. Ya. Apapun ibadahnya. Baik itu sholat, ya, puasa, ya. Puasa itu sama sebenarnya puasa. Semua ibadah pokoknya. Zakat, baca Al-Quran, zikir, membantu orang dan sebagainya, bersedekah, ya. Jangan sampai ternodai dengan noda riya, sum'ah dan sebagainya. Ya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga kata beliau, yang ketiga adalah al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Al-muwafaqah. Muwafaqah itu sesuai gitu ya. Sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat yang ketiga. Ya, karena kalau ibadah, amalan tidak diajarkan oleh Rasul, tidak diamalkan juga oleh para sahabat, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak diajarkan, tidak diperintahkan, maka amalan tersebut tertolak,
tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beliau membawakan dalil di sini. Dalilnya yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surat Al-Hasyr. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul." Dan apa-apa yang atau setiap yang Rasulullah SAW berikan kepada kalian, ya, fakhuduhu, maka ambillah dia. Artinya, apa yang Rasulullah bawa dari syariat, kemudian diterangkan kepada kalian, ya, baik di syariat itu apa, di antaranya ajaran tentang tata cara ibadah dan sebagainya, maka ambillah syariat tersebut, ya, ikutilah petunjuk Rasulullah SAW. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah larang, ya, maka tinggalkanlah, ya, maka tinggalkanlah. Ayat yang mulia ini memerintahkan kita untuk mengambil syariat Rasulullah, ya, mencontoh Rasulullah, mematuhi perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangan Nabi SAW. Nah, di antara yang Rasulullah SAW bawa dari syariat adalah tata cara ibadah. Semuanya sudah komplit. Ya, nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah, itu nggak ada. Ya. Maka ambillah dari Rasulullah. Ambillah tata cara ibadah, beramal dari Rasulullah. Ada dalam hadis-hadis itu banyak. Ya. Nah, dan apa yang Rasulullah larang maka jauhilah. Kemudian dalil dari sunnah, dari hadis Nabi SAW. Ya, kata beliau, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan, melakukan, mengerjakan sebuah amalan, ibadah, laisa 'alaihi amruna. Ya, tidak sesuai dengan perintah kami. Ya, tidak ada perintahnya dari kami. Fahuwa raddun. Maka amalan tersebut radd, tertolak. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi yang ketiga ini sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka amalan tersebut tertolak. Inilah yang disebut dengan istilahnya apa dalam syariat dengan bid'ah. Ya, bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan, yang dinisbatkan kepada agama. Ya, atau sebuah amalan ibadah yang diada-adakan, tidak ada dalilnya, tidak ada apa namanya syariatnya, tidak ada perintahnya dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi SAW. Ya, itu adalah bid'ah. Ya. Kalau para ulama diantaranya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab apa namanya, kitab Al-I'tisam kalau nggak salah, ya, bahwasanya bid'ah itu apa? Thariqatun fid dini mukhtara'ah. Bid'ah itu adalah thariqah, sebuah cara, ya, fid din, dalam beragama, mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi azza wa jalla, kama qala. Yang dilakukan dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Artinya bid'ah itu adalah sesuatu yang berlebih-lebihan. Karena kalau kita lihat syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah banyak. Ya. Kalau kita mengerjakan semuanya itu, maka nggak ada waktu untuk melakukan bid'ah. Nggak ada. Ya. Hanya kalau orang berbuat bid'ah, pasti ada sunnah yang ditinggalkan. Ya. Ketika seseorang menghidupkan bid'ah, satu bid'ah, berarti ada satu sunnah yang dia tinggalkan. Ya. Karena kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya ada apa? Ada sunnahnya dari Rasulullah.
ada ajarannya, ya. Maka ketika seorang berbuat bid'ah, maka ada sunnah yang ditinggalkan di situ, ya. Nah, intinya ya syarat yang ketiga ini harus sesuai dengan perintah atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik secara global maupun secara terperinci, ya. Makanya dalam Islam itu ada istilah bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah haqiqiyah itu adalah bid'ah yang gak ada landasannya sama sekali dari agama. Gak ada dalilnya sedikit pun. Secara umum gak ada dalilnya. Ya. Seperti apa contohnya? Peringatan Maulid Nabi. Ini yang dicontohkan oleh para ulama. Ya. Itu nggak ada dalilnya sama sekali. Baik secara umum maupun terperinci. Nggak ada Rasulullah mengajarkan untuk merayakan hari kelahiran beliau. Nggak ada. Ya. Nah, maka ya itu bid'ah hakikiyah. Dan ini yang paling parah ya. Kemudian ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang secara umum ada dalilnya, tapi cara melakukannya itu ditambah atau dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Sebagai contoh, zikir. Zikir ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya. Ya. Fadkurullaha. Allah sering mengatakan dalam Al-Quran fadkurullaha. Zikir apa? Mengingatlah Allah, ingatlah Allah, berzikirlah. Ya. Banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan keutamaan zikir. Ya. Seperti tasbih, takbir, tahlil, ya, tahmid, zikir-zikir yang lain, itu ada dalilnya. Tapi kalau orang mengkhususkan cara tertentu, yang dimana cara tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu caranya adalah bid'ah. Ya, ini disebut dengan bid'ah idhafiyah. Misalkan seorang mengkhususkan setiap malam kita bersolawat 1000 kali. Nah, ya. Pertama, dia mengkhususkan di malam hari atau hari tertentu. Itu mana dalilnya? Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Ini bid'ah. Mengkhususkan suatu ibadah tanpa dalil, bid'ah. Kemudian apa? Jumlahnya sampai 1000 kali atau lebih atau berapapun dengan jumlah-jumlah tertentu itu pun juga bid'ah, ya. Itu bid'ah idhafiyah. Atau dengan cara beramai-ramai dipimpin satu komando, ya, dipimpin kemudian yang lainnya membaca bareng-bareng dan sebagainya, itu cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu bid'ah, ya. Jadi dalam beribadah harus sesuai dengan dalil, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, baik secara global maupun terperinci. Ya, makanya kita kalau belajar perlu dalil, ya, belajar akidah, fikih, ya, harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalil dari mana syariatnya, ya? Kalau nggak ada syariatnya berarti itu bid'ah. Ya, bid'ah itu ada dalam akidah, ada bid'ah dalam akidah, bahkan itu yang paling parah ya bid'ah dalam akidah, seperti akidahnya Syiah, akidahnya Khawarij, akidahnya Mu'tazilah, ya, dan Asy'ariyah dan sebagainya. Itu akidah-akidah yang sesat, yang itu akidah yang dimana akidah tersebut adalah sesuatu yang baru, yang diada-adakan, ya, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah bid'ah dalam akidah. Dan itu paling parah. Kenapa? Paling parah. Karena bid'ah dalam akidah itu biasanya bersinggungan dengan hal-hal yang gaib. Yang dimana hal gaib itu adalah hak mutlak, apa? Haknya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. Ketika Allah memberitakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita harus imani. Nah, kemudian kalau diingkari atau melakukan penyelewengan, maka itu adalah bid'ah yang parah dalam akidah. Nah, bid'ah dalam ibadah juga yang tadi seperti Maulid Nabi, berzikir yang dengan cara yang bid'ah, bersolawat dengan cara yang bid'ah, ya. Solawat bagus, tapi dengan cara yang harus sesuai dengan sunnah.
Ya. Kalau misalkan sebuah ibadah itu diperintahkan, kemudian tidak dijelaskan caranya bagaimana, maka bebas berarti melakukannya, nggak harus dengan cara-cara tertentu. Ya, misalkan ya apa namanya, dalam hadis sebutkan kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya. Nah, terus caranya bagaimana membacanya? Ya udah dibaca saja. Biasa, mau kapanpun terserah dibaca. Bagaimana caranya? Ya. Tidak harus mengkhususkan dengan waktu tertentu, dengan jumlah tertentu, ya, cara tertentu, nggak boleh dikhususkan demikian, kecuali jika ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, sahih dalilnya, maka silahkan. Tapi kalau tidak ada, maka jangan dilakukan. Ya. Agar ibadah kita itu nggak sia-sia. Kita capek-capek beribadah, tapi ternyata nggak sesuai sunnah. Ya, tidak sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ada apa? Udah capek sia-sia nggak dapat pahala, dapatnya dosa. Ya, karena berbuat bid'ah itu dosa. Ya, sebuah kesesatan, sebuah perbuatan dosa, berbuat bid'ah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini syarat yang ketiga, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi ada 3 syarat ya, kita ulangi secara ringkas. Yang pertama, iman pada Allah dan mentauhidkannya. Ya, syarat diterimanya amalan yang pertama. Jadi Allah hanya menerima amalan dari seorang mukmin, muslim. Ya, Allah tidak akan menerima dari orang kafir, musyrik, tidak akan. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ya, pendorong kita dalam beribadah itu untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, bukan karena ria yang dilihat atau ingin didengar, dapat pujian dan sebagainya, bukan. Ya. Yang ketiga adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah atau sesuai dengan ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar kita tidak sia-sia ibadahnya, maka kita perlu penuhi syarat-syarat ini. Ya, Allah Taala alam, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik ya untuk beribadah dan memenuhi syarat-syarat. Ya, ibadah itu yang terpenting bukan kuantitas, ya, bukan banyaknya ibadah. Yang penting kualitas. Nah, kualitasnya gimana ibadah? Harus sesuai dengan syarat-syarat yang tadi kita bahas. Ya, amalannya sedikit tapi sesuai dengan syarat-syaratnya itu lebih baik tentu daripada banyak tapi ternyata nggak sesuai syarat-syaratnya. Ya, misalkan banyak beribadah tapi nggak ikhlas, atau banyak ibadah beramal tapi ternyata nggak sesuai dengan sunnah. Ya, sia-sia. Ya, Allahu a'lam. Ya, terutama dalam perkara-perkara yang wajib, maka itu harus diperhatikan syarat-syarat ini. Dan sampai ibadah yang wajib nggak sesuai syarat-syarat akhirnya tertolak, ya, sungguh rugi. Ya, alhamdulillah dari. Ya, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Allah taala a'lam. Mungkin itu yang bisa bahas. Sallallahu Nabi Muhammad ala alihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan, boleh silahkan. Apakah niat baik saja cukup, Ustadz? Semisal ada seseorang dia itu korupsi, Ustadz, atau koruptor mengambil uang rakyat. Niatnya baik, Ustadz, misalnya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Karena niatnya baik untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, karena istri dan anak-anaknya juga rakyat Indonesia misalnya. Jadi dia niatnya baik, Ustadz. Apakah niat baik saja cukup, Ustadz? Niat baik, ya. Pertama, baik nggak niatnya sesuai syariat, menafkahi anak istri, ya sesuai syariat. Ya. Tapi dia niatkan karena Allah atau enggak? Satu. Ya. Kalau ternyata memang dia niatnya karena Allah juga, biar dia menafkahi anak istrinya berdapat pahala. Tapi di situ ada syarat yang ketinggalan, yaitu ada syarat yang ketiga, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Korupsi, menafkahi keluarga dengan korupsi, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari harta dari cara yang halal, dari jalan yang halal, bukan dengan cara yang haram. Ya, itu yang diajarkan Rasulullah. Nah, ketika dia mencari uang, menafkahi keluarganya, tapi tidak dengan cara yang dihalalkan, ya dia tolak. Ya.
Kalau dia niatkan ibadah, maka tertolak. Tapi kalau dia niatnya nggak ada niat ibadah di situ, karena dia hanya cinta kepada keluarganya, dia ingin menafkahinya, nggak ada niat ibadah, tetap terlarang. Terlarang, dia tak mendapatkan dosa. Ya, karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya. Tapi kalau dia niatnya ibadah, maka itu tertolak. Tentu. Karena apa? Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya. Rasulullah mengajarkan ambil harta dari yang halal. Ya. Kalau niatnya ibadah double, dia double dosanya. Pertama dia melakukan bid'ah. Kalau dia dengan korupsi tersebut dia niat ibadah nih korupsinya. Ya. Nah itu pertama dia melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Yang kedua dia melakukan sesuatu yang haram. Ya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini nanya Ustadz. Ya. Apa kalau kita misalnya kan ibadah sholat tahajud ya, tapi yang sering terjadi di keluarga itu kan ada apa salah satu keluarga yang ingin sering mengingatkan tiap hari, tiap malam dengan sholat tahajud, entah memberi stiker atau apa. Nah, kalau Anda pribadi kan ngeliatnya kan tadi kan sebaik-baiknya ibadah kan ikhlas ya. Nah, ikhlas itu kan berarti kan semakin di apa tidak diketahui orang kan lebih baik. Namun bagaimana Ustadz kalau yang mengingatkan tahajud setiap malam ini? Mungkin niatnya baik gitu loh, tapi apa nih kalau Anda melihatnya kayak berbeda gitu loh. Apakah takutnya kan ya mungkin bangun karena ingin sekalian membangunkan atau bagaimana gitu Ustadz. Nah, itu yang gimana Ustadz untuk pandangannya seperti itu? Ya. Membangunkan orang tahajud. Ya bagus benar. Ya kita nggak bisa menghukumi niatnya. Ya kita nggak. Nah ketika melihat seperti itu kedepankan husnudzan, ya berbaik sangka. Apalagi masalah ikhlas itu adalah amalan hati, nggak ada yang tahu. Ya, jadi kita nggak bisa memastikan dia ria, tuh pengen kelihatan orang bahwa dia udah bangun duluan, tahajud duluan, ya. Kemudian dia mau mengingatkan orang untuk tahajud. Ya, kita nggak bisa memastikan, ya. Dan kita lebih kedepankan husnudzan, berbaik sangka. Ya. Dan bagi orang yang melakukannya, itu yang mengingatkannya, ya, maka dia harus perhatikan niatnya ketika dia melakukan demikian. Karena ikhlas karena Allah atau enggak. Ya. Jadi itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kita melihat secara zahirnya, dia berbuat baik, ya sudah. Kita husnudzan, bahwasanya dia berbuat baik. Ya. Dan kita juga pelajaran buat kita, ya. Kita sebisa mungkin menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita terjatuh kepada riya atau pada sum'ah atau yang lainnya. Ya. Jadi dalam ibadah memang bagusnya disembunyikan sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin kita menyembunyikan ketaatan kita sebagaimana kita menyembunyikan aib kita. Ya. Tapi tapi dalam apa namanya misalkan ketika seseorang itu menjadi tokoh yang diteladani oleh orang, ya maka apa namanya bagus untuknya menampakkan amalan agar ditiru oleh orang. Tapi dia pun tetap harus berusaha menjaga keikhlasan. Ya, harus tetap berusaha menjaga keikhlasan. Ya. Jadi sembunyikan amalan kita sebisa mungkin, kecuali yang memang nampak seperti sholat jamaah kan nggak mungkin disembunyikan. Ya, atau yang lain yang memang harus nampak maka ditampakkan. Ya, tapi kalau bisa disembunyikan maka disembunyikan. Tapi kalau misalkan kita emang betul-betul ingin menjadikan agar orang mencontoh kita, silahkan. Apalagi kalau kita ini pemimpin, qudwah ya, teladan, tokoh yang ditiru oleh orang, maka itu bagus ketika dia menampakkan kebaikan agar ditiru. Tapi tetap harus menjaga keikhlasan Allah. Baik, Pak Syam, apakah sudah cukup jawabannya? Satu lagi, Ustadz. Ana mau nanya yang jadi sering juga ini saat kan kalau kayak haji gitu kan juga sama tuh ada beberapa eh, apa namanya masih di sekitar kita lah. Jadi kalau berangkat haji itu membuat acara seperti walimatul ya. Nah itu kan sama stat itu kan apa namanya
beribadah juga ya, sama poinnya seperti yang tadi. Cuman kan dan kebetulan terjadi di lingkungan keluarga Ana sendiri, Ustaz. Jadi Anda sering mengingatkan kalau ibadah baiknya disembunyikan lah gitu. Maksudnya kalaupun berangkat haji, Anda juga berapa kali dengar kan baiknya disembunyikan. Tapi kan namanya ada rasa itu Ustaz, kayak pengen buat acara gini mau berangkat. Bahkan beberapa saudara juga kok berangkat nggak bilang-bilang. Itu gimana Ustaz? Nanti kalau kita bilang takutnya ria, tapi pun kalau nggak bilang kan ya mungkin budayanya beberapa lingkungan itu kan ya kayak titip dong doain anak-anak saya jadi anak yang soleha seperti itu. Ustaz tuh gimana Ustaz? Kalau kita nggak bilang berangkat haji apa bersalah juga, tapi kalau bilang ya takutnya ria itu Ustaz. Gimana Ustaz? Haji 2 bulan bukan? Eh, walimah sebelum haji saya kurang kurang tahu hukum pastinya ya. Cuman kalau intinya dalam melakukan pertimbangan kita maslahat atau mudarat. Kalau ada maslahatnya kebaikan, lakukan saja dan berusaha ikhlas karena Allah. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau nggak ada maslahatnya dalam menampakkan ibadah, maka jangan ditampakkan. Kalau bisa. Kalau intinya semuanya kembali kepada eh, masing-masing ya. Usahakan jaga keikhlasan. Ya, kalau ada maslahatnya untuk menampakkan, maka menampakkan saja nggak apa-apa. Allah